saya anti orang Kristen. Saya nggak mau sama orang Kristen. Saya nggak mau dikasih sama orang Kristen. Nanti saya ketemu orang Kristen. Saya gitu. Itu SMA saya, ya. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara gereja YouTube, apa kabarnya? Puji Tuhan dalam keadaan baik semua ya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau akan bersaksi dan membagikan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan memberikan pengalamannya bersama Tuhan Yesus, dan pastinya akan menguatkan kita, memberikan inspirasi, dan pastinya juga memberkati kita semua. Bagaimana ketika ujian itu datang di dalam kehidupannya, maupun badai kehidupan yang menerpa di dalam hidupnya, dan tentunya di situ ada kekecewaan dan juga ada kesedihan. Tetapi bagaimanakah sampai bisa melewati semua pergumulan itu? Nanti kita akan simak kesaksian beliau. Pasti saya percaya saudara gereja YouTube akan banyak mendapatkan pelajaran, edukasi yang juga hal-hal yang akan kita belajar untuk menguatkan kita semua sahabat gereja YouTube. Maka dari itu langsung saja saudara-saudara gereja YouTube, kita bagikan juga video ini di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dengan konten-konten di gereja YouTube ini. Terus kita menyuarakan, membagikan, dan juga memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan dari gereja YouTube adalah memberkati, menguatkan, dan menjangkau jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi sebelumnya saya kasih tahu bahwa ini hanya audio saja. Kenapa audio? Karena kita sebenarnya menghormati narasumber dan menjaga gitu ya. Tetapi yang jelas sebenarnya ada visualnya gitu ya, ada gambarnya. Karena permintaan dari narasumber dan kita menghormati narasumber, dan kita juga maunya kesaksian ini juga benar-benar real gitu ya, dan tidak ternodai gitu. Artinya kita juga menjaga narasumber kita, dan pastinya dia rindu untuk membagikan kesaksiannya gitu ya, bersaksi, dan kita sebagai penyelenggara harus menjaga itu gitu, hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita bagikan audio kesaksiannya. Yang terpenting narasumber ini rindu membagikan kesaksiannya, pengalamannya bersama Tuhan, dan juga akan dibagikan pada hari ini. Mari kita saksikan dan kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi pada hari ini.
Mungkin sekalian aja kesaksian di sini ya. Gimana sih kok bisa percaya sama Tuhan Yesus? Oke, Gimana jadi ceritanya? Kok bisa percaya panjang Tuhan loh Yesus? Ya nggak apa-apa. Orang popo. Jadi kan kita kan hidup untuk bersaksi bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidupnya Ingvi, sehingga yang tadinya seorang Muslim ya, tapi sekarang sudah dijamah dan dipanggil untuk menjadi anak Tuhan Yesus. Mungkin Ingvi bisa berikan kesaksian lah supaya teman-teman pada dengar. Silakan Ingvi. Oke, jadi thank you. Ini live pertama aku dan kedatangan tamu-tamu yang spesial banget ini, Kak Mikana yang cantik dan Kokung Yin yang cihuy. Kesaksian aku. Jadi 12 tahun yang lalu ya. Tapi bagaimana cikal bakalnya itu memang awalnya dari kepahitan hidup. Jadi aku dari kecil itu aku dilahirin dari keluarga yang broken ya, broken home ya, ekonominya juga broken karena belum di dalam Tuhan, perilakunya pun juga broken ya, karena orang tua juga nikah muda, jadinya semuanya serba awut-awutan ya, pokoknya nggak ada tujuan, nggak ada visi dan misi gitu. Jadi akhirnya broken semuanya. Adik aku 7, jadi aku anak pertama dari 8 saudara. Adik aku 7, kurang 4 terus kurang 3 lagi, kesebelasan ya. Iya, lanjut. Jangan dipotong-potong dulu kok, biar siap kok. Lanjut. Terus abis gitu perjalanan ekonomi semakin merosot ya, karena adik banyak, papa kerjanya musisi, tapi pada zaman itu musisi tidak seberapa banyak gitu, yang job gitu nggak seberapa banyak, karena pada zaman waktu itu orang masih pada idealis dengan jenis-jenis musik. Akhirnya kalau ada job papaku main, kalau enggak ya udah nggak ada gitu. Nah, sedangkan kehidupan kan nggak bisa dibilang kalau nggak ada job udah kita nggak lapar, nggak mungkin kan. Akhirnya mama saya mengajari saya untuk bertahan hidup itu sudah dari kecil ya, sudah dari umur kelas 4 lah. Saya sekolah di sekolah SD Islam di kota Surabaya. TK juga TK Islam saya. Saya sekolah di SD Islam, jadi saya pakai kerudung ya. Kalau sekolah Islam masih pakai kerudung. Di situ mama saya suruh saya untuk jualan gorengan. Terus setelah jualan gorengan di sekolahan itu untuk bayar sekolah, untuk kehidupan, saya bukan dikasihani, tapi saya malah dibully. Ya, saya dibully, yang orang miskin lah, yang orang apalah gitu. Saya mengalami bully itu dari saya SD, dan itu rasanya nggak enak banget ya. Dari kalangan, mohon maaf, dari kalangan guru, dari kalangan teman-teman itu juga membuli, dan itu saya masih ingat sampai sekarang, dan itu rasanya nggak enak gitu ya. Makanya saya himbau buat teman-teman, stop bullying, stop. Karena nggak semua orang memiliki mental yang kuat loh. Kalau misalkan mentalnya nggak kuat, gimana? Kan ya dia bisa putus sekolah gitu. Terus selain itu juga uangnya nggak cukup kalau cuma buat gorengan di sekolah. Saya sering bolos untuk jualan-jualan di luar, jualan kue, jualan donat gitu. Mama saya yang bikin, saya sama adik saya kandung yang merupakan ibu dari anak adopsi saya ya. Saya sama dia itu main-main sambil jualan-jualan ya. Saya cuman tidurnya kayak alas karpet begini aja dulu. Ini sudah bagus dulu, kardus gitu ya. Udah saya kayak pinggang gitu, berjajar-jajar gitu. Kosnya cuma sepetak. Anaknya waktu itu masih anak berapa? Anak 4 kali ya. Kosnya cuma sepetak. Jadi makan ya sehari 2 kali udah puji Tuhan gitu ya.
Makan telur mah udah enak itu, udah mewah gitu, makanan sultan itu sudah. Terus habis gitu dari sekolah saya mesti jualan, sekolah jualan kayak gitu. Sampai akhirnya saya SMP, orang tua saya udah nggak sanggup nyekolahin, saya sekolahin diambil alih sama nenek kakek ya. Saya tetap sekolah di SMP Islam ya di Surabaya. Saya mendalaminya. Buat teman-teman yang selalu komen bohong, murtadin bodong, murtadin bohongan, nggak ngerti saya maksudnya gimana ya. Nah, saya kalau suruh membuktikan dan membaca Al-Quran, maaf saya tidak mau ya. Saya tidak mau mengucapkan mantra-mantra itu lagi. Bagi saya sudah melupakan. Apakah lupa? Tidak, itu tidak bisa lupa. Karena saya dari TK, SD, SMP, saya mengaji. Itu nggak bisa lupa, ya. Bahkan di sekolah saya itu diajari namanya Arab Pego. Arab Pego itu apa ya namanya? Arab gundul. Jadi misalkan kalau bahasa, kalau di Al-Quran itu kan ada harokat-harokatnya ya. Tapi kalau orang Arab Pego itu nggak ada harokatnya. Jadi misalkan kalau di Al-Quran itu nggak ada huruf C. Nggak ada huruf eng itu N sama G, itu nggak ada. Huruf C, huruf eng, itu nggak ada. Nah, itu kalau di Arab Pego, Arab gundul, itu ada. Jadi saya bisa nulis Ingvi Rizky Ramadan pakai huruf Arab gundul, itu bisa. Ini namanya Arab Pego, karena saya sekolah di sekolah Islam yang diajarkan itu. Tapi kalau suruh melafalkan lagi, saya nggak mau ya. Buat teman-teman yang lagi nonton live saya juga, saya menegaskan saya tidak mau. Terserah teman-teman percaya apa enggak, saya murtadin bodong. Ada yang ngomong ini demi Indomie, lah masa saya murtadin demi Indomie, atau singgung saya itu ya. Iya. Kalau demi rumah di rumah Bonafit gitu masih oke lah, masa demi Indomie ya, saya nggak mau lah. Nah terus Indomie ya. Terus habis gitu saya dari mana tadi, saya SMP dialih sama nenek kakek saya di SMP Islam. Kemudian saya SMA diambil lagi sama mama saya. Tetap aja nggak bisa biayain kan. Saya sekolah, akhirnya saya daftar di sekolah negeri, dan saya masuk sekolah negeri di salah satu kota Surabaya. Dan saya sekolah negeri ini saya nggak ada duit nih buat bayar SPP, buat makan, buat ini. Lah, adik saya, Sirsi, belum kenalan. Nih, enggak, masih malu dia. Adik saya Sirsi, itu ngajarin, ayo Mbak, kita ini aja nyari duit di jalanan. Dia ngamen, ini dia nih, tadi. Apa-apa, aku elek katanya, apa-apa nih. 1, 2, 3, ini penampakannya. Emang adiknya udah ikut percaya Tuhan Yesus juga? Udah. Belum, doakan ya. Dia sudah dihapus juga, tapi dia masih belum yakin 100%, dan saya masih terus ini untuk mendoakan dia nih. Dan dia ada orangnya. Jadi proses penginjilan yang orangnya tahu ya ini. Ya, akhirnya dulu dia masih aku SMA dia masih di bawah aku. Dia kan selisih 3 tahun. Selisih 3 tahun, dia bilang, ayo Mbak kita di jalanan aja. Ngapain? Ngamen aja, jual koran. Aduh, saya bilang, nah saya SMA ya. SMA itu belasan tahun masih anak itu masih mencari jati diri ya. Malu lah, seneng sama lawan jenis, udah mulai gimana ya, udah mulai ngerti malu gitu ya. Tapi gimana? Lapar saya. demi perut ya, demi perut nih. Sekolah nggak ada makanan gitu. Yaudahlah ya kita jalanan nih. Di jalanan saya jualan koran, saya ngamen di situ. Di situ lah bullying saya yang kedua. Ya, di mana saya sudah merasa benar-benar Tuhan ini gimana sih gitu. Ceritanya saya masih pakai jilbab walaupun saya sekolah di SMA negeri karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Terus kemudian saya ngamen setiap hari tuh bawa uang receh, yang separuh buat saya sekolah, yang separuh buat keluarga gitu. Dan kalau saya masih lapar ya, nih saya nyuri tahu isi tuh beneran. Setiap hari saya nyuri tahu isinya
ibu kantin ini, ya Tuhan, saya kalau inget itu Tuhan, saya pengen ganti gitu ya. Diberkati lah ibu itu. Lapar, uangnya nggak cukup ya, pengen sekolah. Nggak tahu isinya tapi bertahun-tahun, bayangin aja. Aduh Tuhan. Terus habis gitu dibully lagi sama teman-teman, pengamen ini, saya nangis gitu ya. Dan saya kalau ujian, kan saya nggak pernah bayar SPP nih. Saya kalau ujian tuh nggak di kelas nih, saya diusir nih sama guru saya. Ya bisa di sebelah kamar mandi, bisa di di ruang guru, bisa di mana. Pokoknya saya nggak pernah gabung sama teman-teman sekolah gitu ya. Jadi nilai saya asli loh ya. Ada yang komen mungkin ibu kantin tahu. Maaf ya ibu kantin. Terus habis gitu ganti, ya aduh Tuhan berkati saya. Terus habis gitu saya waktu itu sampai pernah ketangkep Pol PP ya. Namanya orang di jalanan itu musuhnya adalah polisi Pamong Praja. Ya, saya ketangkep Pol PP itu sih berapa kali sih? 3 kali, sama saya juga 3 kali berarti. Nah, di Pol PP ini itu kan dinas sosial gitulah, dinas sosial ya namanya dinas sosial ya, bagaikan penjara ya, lihat aja makanannya kayak begitu ya. Aduh, udah ngamen, ditangkap Pol PP lagi ya. Di Alkitab itu kan ada tulisan orang sakit kusta. Nah, saya tanya sama orang-orang kebanyakan, tahu nggak sih kalian sakit kusta? Karena sakit kusta tuh lepra itu loh ya. Nah ini kalau temen-temen gabung tidur makan sama orang kusta, ya mohon maaf ya, itu saya bisa bener-bener bayangin, nah aman yang sakit kusta itu ya. Itu bener-bener kulit itu sampai jari ini habis dimakan sakitnya loh. Dan mohon maaf itu baunya bener-bener nggak nyaman. Kasihan bener-bener. Ya Tuhan, saya ini dibawa Tuhan, gue bilang dulu tuh ya Allah gitu ya. Saya sholat tuh ya, siang, malam, pagi, ini ada yang komen saya, ini mbaknya dulu Islamnya nggak sholat, ini Islamnya nggak ngaji. Ya elah, saya bilang, itu komennya teman-teman yang di TikTok itu ya. Saya di situ sholat ini, saya kenapa di sini, keluar lagi, dikeluarin, ntar masuk lagi, ntar keluar lagi, masuk lagi gitu ya. Itu sampai saya, disitulah saya itu ketemu sama macam-macam kehidupan, ketemu sama macam-macam. Aku pernah ini mengalami juga pelecehan seksual. Terus abis gitu ya makan makanan yang ya pokoknya di jalanan situlah, saya bener-bener digembleng itu sama Tuhan ya, sampai pada suatu hari hujan deras gitu ya. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya kehujanan ya kan, hujan deras banget. Dan pada waktu itu nggak ada orang itu yang mau ngasih saya uang. Sampai malam saya kelaparan. Akhirnya saya hujan-hujan deras itu saya bilang gini, Tuhan, gitu, datang mau kamu sama aku. Ayo kita berperkara. Ayo kita berantem, dia bilang. Maksudmu apa? Kamu ciptain aku ke dunia ini maksudnya apa? Udah dari kecil, aku begini, begitu. Udah dari remaja, aku mau ini, mau itu. Sampai kamu bikin aku masuk keluar dinas sosial, sampai kamu bikin aku kelaparan. Kesini kamu turun, ayo. Kamu turun, aku mau, kalau orang Jawa bilang lek-lekan gitu loh. Ayo sini, ayo kita berantem lah gitu. Ayo, biar kamu tuanya orang Islam, tuanya orang Kristen, tuanya orang Katolik, tuanya orang Buddha, tuanya orang Hindu, turun kamu ke sini. Ayo perkara sama aku. Aku capek hidup kayak gini, aku capek gitu ya. Belum lagi, aduh, dihina-hina orang, dihina tetangga, ya. Siapa juga yang pengen hidup susah gitu. Yeah. Terus bawa jas hujan, nggak bisa. Kita spontan ya, kita nggak bisa bawa jas hujan. Ada yang komen bawa jas hujan. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan, nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Tuhan belum waktunya untuk memanggil saya. Apakah nggak ada yang menginjil saya? Banyak. Tapi saya nggak percaya. Saya orang fanatik. Ya saya bilang, apa Yesus? Manusia disembah.
Makanya saya kadang-kadang sekarang kalau di komen pedes-pedes, saya itu nggak marah loh. Karena saya dulu pedes banget kalau ngomong orang Kristen. Kualat saya. Ngapain kamu tabur kamu tua? Betul. Saya pedes. Nah, teman saya yang Kristen. Kamu ke gereja ya? Ketemu Om Yesus ya? Oh, yang gondrong itu, yang nggak bisa potong rambut, yang berewokan, yang nggak bisa bawa apa? Pakai baju, yang cuma pakai celana aja, yang bisa difoto, yang nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Aduh, cupu, saya bilang. Tuh orang Kristen itu cuma diem aja. Aduh Tuhan. So, habis gitu bilang gini si teman saya itu. Ada yang bilang gini, nanti suatu hari kamu ditangkap Tuhan. Ada yang bilang begitu gitu. Saya ketawa, hahaha gitu ya. Kemudian yang di pengamen-pengamen situ setiap hari Sabtu itu ada koko-koko, ada cece-cece, cantik-cantik, cakep-cakep tuh mereka pelayanan tuh di anak-anak jalanan. Mungkin mereka harus kemudian komsel kali ya mereka ya. Terus mereka itu kayak bagi-bagi buku, bagi-bagi nasi, ada yang bagi-bagi duit. Mungkin. Dan aku salutnya ya, mereka tuh baunya wangi-wangi. Ketika mereka datang nih bawa mobil, tuh anak-anak jalanan pada meluk mereka. Aduh, kita semua baunya nggak enak loh. Beneran, ini mereka dipeluk itu mereka malah meluk ganti, ya ampun, ini orang apa nggak geli gitu ya. Saya salut banget. Tapi saya cuma lihat dari jauh. Saya anti orang Kristen. Saya nggak mau sama orang Kristen. Saya nggak mau dikasih sama orang Kristen. Nanti saya ketularan Kristen. Segitu. Itu SMA saya, ya. Lalu gitu ada ini si Cece bilang, Ingvi sekolah di mana? Saya diem aja, ya saya jawab apa adanya. Dia bilang, mau nggak kita bantu sekolahnya? Enggak, jaim banget. Padahal saya nggak bayar SPP 3 tahun loh. Jaim banget saya. Nggak mau saya. Beneran nggak mau, nggak apa-apa kok. Nggak Kristen nggak apa-apa. Kita pengen bantu aja, nggak usah. Saya nggak mau beneran. Saya lebih baik saya masuk ke Pol PP daripada saya dibantu orang Kristen mah. Saya gitu. Udah gitu. Dalam hati saya kalau sekarang saya gini, ngapain saya nggak mau aja ya kalau ujung-ujungnya saya Kristen. aduh. Soal gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi saat 2 minggu sebelum saya Eptanas, saya ditangkap lagi loh sama Pol PP loh. Terus 1 minggu saya ditangkap, nggak dikeluarin. Itu sampai saya ke jeruji besinya tuh sampai saya gini, tek. Tolong keluarin saya mau Eptanas, saya mau jadi apa kalau saya nggak lulus sekolah, saya nggak bisa kerja, tolong keluarin saya. Setiap hari saya bilang gitu, setiap menit pokoknya kayak apa ya kalau di Alkitab kayak kisah janda sama hakim gitu kali ya, orangnya berisik gitu kali. Akhirnya saya saya dikeluarin juga bersyarat. Artinya saya dikeluarin harus masuk lagi. Ya udah pokoknya bodo amat lah ya. Saya iyain aja. Udah dari sekolahan saya kasih tuh surat keterangan bahwa saya ketangkep Pol PP, makanya saya nggak bisa masuk sekolah. Nah, akhirnya kok guru saya itu melunaskan SPP saya selama 3 tahun dan saya dibayarin Eptanasnya kayak gitu ya. Akhirnya saya bersyukur banget, terima kasih saya sudah bisa lulus SMA tanpa biaya kayak gitu. Nah, kemudian setelah lulus sekolah inilah awal saya hancur ya. Setelah lulus sekolah, karena saya melihat background keluarga yang broken, saya pikir kawin itu enak, saya pikir merit itu nggak ada masalah, bahagia selamanya kayak kisah Putri Salju gitu ya. Saya akhirnya saya free sex. Setelah free sex ya hamil kan. Nah, anak zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Anak zaman sekarang mungkin ngerti caranya nggak hamil. Zaman dulu nggak ngerti. Hamil dah. Akhirnya merit kan. Oke. Sorry. Tapi memang begitu kenyataan. Kayaknya angkatannya 11-12 sama Koko ya dirimu ya, masih jual koran dong. Angkatan berapa? 88 aku lahir tahun 88 aku. Oh, lebih tua Koko berarti. Selisih 5 tahun gitu. Oh iya. Terus Oke, silakan lanjut lagi, Vi. Akhirnya
Akhirnya saya menikah, wah digebukin loh tiap hari. Ya, saya menikah tuh digebukin tiap hari kan. Saya masih muslim kan ceritanya ini ya, digebukin mah tiap hari. Nah, ini di hidung aku ini ada satu muncul tulang nih ya. Ini tulangnya mencong nih kan, digebuk helm nih, pak gitu ya, helm nih. Jadi wah berdarah ini. Ini kayak begini tulangnya nih kalau kalau kelihatan nih tulangnya. Nah, terus tiap hari ya, aku hamil si anakku Lewi namanya. Dulu namanya bukan Lewi, namanya Muhammad Baruna El Serizi. Sekarang namanya Lewi Abel. Terus saya dipulangin ke orang tua. Orang tua saya tanya dong, kenapa kamu pulangin anak saya? Mantan suami saya bilang apa? Udah gak cinta lagi bu, daripada saya selingkuh, ini saya pulangin. Coba dah, buntingnya saya. Aduh, ini jawaban macam mana gitu. Udah, akhirnya pulang. Uh, Akhirnya saya dibiayain mama saya melahirkan kayak gitu. Setelah saya melahirkan, saya kerja untuk memenuhi kebutuhan saya sama anak saya. Nah, ternyata memenuhi kebutuhan jadi single parent itu susah. Gaji saya nggak cukup buat saya sama anak saya. Nah, saya kerja di klinik kecantikan yang isinya semuanya cewek. Akhirnya ada satu profesi yang dekat sama saya. Temen beliin saya diapers, beliin saya susu, baik banget setiap hari, baik banget. Udah sampai berapa bulan dia bilang gini, aku suka loh sama kamu. Dia cewek, kaya pokoknya. Aku suka sama kamu. Gimana kalau kita cari jalan bareng? Aku diem. Laki-laki juga bikin pahit kok. Dulu bapakku bikin aku pahit, suamiku bikin aku pahit. Kalau sama wanita ngerti perasaan aku kan, baik juga dia. Dia juga bisa memenuhi kebutuhan. Aku sikat ya. Udah aku sikat aja nah. Jadilah aku lesbian ya. Akhirnya aku terjerat di LGBT. Sekitar kalau nggak salah 2 tahun lah. Aku dikuliahin. Aku kuliah di Fakultas Psikologi, tapi nggak lulus. Ya, ntar cari tanya dah. Cuman sampai 4 semester kali ya. Terus aku di situ dibiayain juga sekolah public speaking. Jadi dulu aku sempat jadi penyiar radio, freelance announcer, presenter TV-TV lokal. Aku juga jadi master of ceremony alias MC ya di beberapa IO, di beberapa acara lah pokoknya ya. Terus aku kuliah. Nah, ketemulah sama laki-laki nih. Dia bilang itu siapa gitu kan. Biasa kalau LGBT nggak mungkin kita bilang tuh pacarku, nggak mungkin juga kan. Dia bilang itu kakak aku gitu. Terus dia bilang gini, udah kamu nggak usah bohong lah gitu. Itu bukan kakak kamu gitu. Kok tahu juga dia ya gitu. Akhirnya saya bilang iyalah gimana lagi gitu. Terus dia bilang gini, pertanyaannya kurang ajar banget. Kamu ini cinta sama dia? Bingung saya jadinya kan ya. Akhirnya saya bilang ya nggak tahu lah ya yang penting ada duit dan nyaman, udah buat memenuhi kebutuhan anak kayak kan. Jadi single parent nggak mudah gitu. Akhirnya dia bilang kamu harus lepas itu, kamu harus lepas. Aku percaya kamu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Akhirnya saya mikir-mikir, saya lepas. Nah ketika lepas bahaya bro, nggak kayak mutusin cewek sama cowok. Kita putus ya, paling dia cuman maki-maki kita gitu ya. Oh kamu dasar cewek matre gini, mungkin gitu. Kalau cewek sama cewek, waduh nyawa ini hampir melayang. Bener nekat dia. Saya mau disuntik mati, saya dicekik, saya ditabrak di jalan, saya dijambak, ini bener. Dilaporin polisi. Apa laporannya? Ini pacar saya diambil sama laki-laki orang, sama laki-laki lain. Kan bingung polisinya. Hukumnya apa? Kan bingung. Aduh. Terus belum lagi kalau aku lagi MC gini, terus ada Aduh, kenapa nih? Keputus. Ngelek deh. Ngelek toh, sabar toh. Iya. Ngelek.
memang kalau sudah kesaksian kayak begitu. Iya. Ya, lanjut. Itu kan adopsi saya itu kan alergi keringatnya sendiri. Jadi kalau keringatnya, dia keringetan, dia merah-merah itu sampai kemana-mana, terus dia pilek kalau kena kipas angin. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu beli AC, Tuhan, saya nggak punya duit. Tapi ini kan anak adopsi, kan kamu sendiri yang nyuruh saya adopsi. Ya udah terserah Tuhan. Besoknya ada yang kirim AC loh. Itu kan belum percaya sama Tuhan Yesus, Ingvi. Yang mana? Yang Ingvi tadi, sabar, masih nge-lag lagi. Ini Ingvi sekarang lagi di mana ya? Jangan ke belakang, Ingvi, soalnya jaringannya nge-lag jadinya. Halo, Ingvi? Ingvi ke belakang ya tadi? Halo. Ingvi ke belakang. Tadi Ingvi ke belakang. Soalnya jaringannya nge-lag. Iya, jaringannya agak ini. Tadi lampu mati. Oh. Tadi lampu mati. Oke. Ingvi, di-replay sedikit ya. Tadi keputusnya. Halo. Iya. Oh, iya. Udah nih. Ya. Udah nih. Udah hidup lampunya ya. Tadi Ingvi udah itu. Mundur sedikit ya. Mundur sedikit tadi sampai ke LGBT yang sampai ditabrak sama pacarnya yang perempuan tadi. Ya, jangan yang adopsi dulu. Tadi keputus di sana. Oke. Iya, Oke. tadi sempat keputus. Jadi kedengaran. Oke. Nah, jadi setelah itu setelah si cowok ini membantu aku untuk supaya aku lepas ya. Akhirnya si cowok ini anak Tuhan. Terus kemudian dia ini ternyata dia suka sama aku, kakak kelas aku dia, kakak kampus. Nah, kemudian dia ternyata suka sama aku. Nah, kita ada di dalam dosa yang sama ya. Kita hidup bersama belum tanpa pernikahan. Dia anak Tuhan. Jadi di sisi lain dia menginjil saya, di sisi lain dia ajak saya berdosa. Iya. Terus kemudian saya masih belum kenal Tuhan tuh. Saya belum kenal Tuhan kan. Akhirnya nggak ada yang biayain saya kuliah, putuslah kuliah saya. Terus si cewek ini berhasil untuk mengeluarkan saya di beberapa radio yang saya kerja, memutuskan hubungan kerja kayak gitu ya. Dia mengancam kalau perusahaan ini tidak mengeluarkan saya, dia mengancam akan bikin rusuh gitu. Akhirnya saya mengalah lah untuk pergi gitu ya. Itu resiko. Akhirnya saya sudah bisa lepas. Terus saya kan hidup bersama nih sama si cowok ini, ya kan? Saya nggak usah sebut suku lah ya, nggak enak. Nggak usah. Nanti modelnya kayak koko ya, lagi. Terus, janganlah. Enggak. Ya udah, habis gitu beberapa saat itu saya itu kalau nggak salah habis nyanyi di sebuah event, kok saya itu ngerasa sakit di perut, tapi kok bukan asam lambung ya, bukan mah gitu, apa ya ini ya gitu. Sakitnya itu di sebelah sini, di sini, itu tembus ke belakang gitu. Ini sakit apa ya gitu. Udah biarinlah nanti juga hilang sendiri, saya minum obat nyeri gitu ya. Tapi nggak hilang-hilang, sakitnya itu kayak ditusuk linggis gitu loh, yang cerot gitu sampai ke dalam gitu loh, sampai tembus gitu. Saya nggak kuat itu ya, saya bilang sama pacar saya itu, saya nggak kuat, dia juga nggak punya uang juga.
Dan zaman dulu belum ada asuransi pemerintah alias BPJS, belum ada. Jadi umum ya umum itu. Sampai saya akhirnya tuh nggak bisa jalan, saya merangkak itu muntah kuning sampai saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya dilarikan di UGD, di rumah sakit. Terus saya telepon teman saya SMA. Teman saya SMA itu dulu Muslim, nikah sama anak Tuhan, dia jadi Kristen. Nah, akhirnya dia bilang gini, kamu kena apa gitu? Katanya dokter, ternyata aku kena ginjal gitu. Waduh, saya bilang gini, apa ini gitu. Akhirnya dokter ini bilang saya kasih kamu obat sementara, tapi kayaknya mesti operasi nih, kamu kayaknya sudah parah gitu. Terus saya tanya-tanya, operasinya itu sekitar 10 juta. Waktu si Lewi masih kecil 2 tahun, berarti 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Sekarang anak saya umur 14, berarti 12 tahun yang lalu. Nah, 12 tahun yang lalu kan bener saya terima Tuhan kan. Nah, 12 tahun yang lalu, sekarang aja saya nggak punya uang 10 juta ya, 12 tahun. 12 tahun yang lalu lagi. Duit dari mana gitu. Ya udahlah, mati ya udahlah gitu ya. Mau ngomong sama orang tua yang nggak mungkin ya, adik saya masih banyak 7. Ada nggak mungkin, saya aja masih istilahnya masih tulang punggung, mana mungkin. Udahlah, saya diem aja, saya mati ya udahlah. Dikasih dokter obat, mohon maaf obatnya bukan dari mulut ya, tapi dari bagian lain gitu, karena sudah sakit banget ya. Udah, saya bawa pulang. Teman saya bilang gini, teman saya yang jadi anak Tuhan tadi, kamu mau sembuh nggak? Pertanyaanmu aneh gitu kan. Ya kalau mau sembuh nggak pakai uang, ke gereja gitu. Dia simple banget, dia bilang kalau nggak punya duit pengen sembuh, ke gereja gitu. Ke gereja orang Kristen, iyalah gitu. Terus ngapain? Didoain sama pendeta, sembuh itu nanti gitu. Sama orang Kristen, ya iyalah gitu. Orang Kristen yang nyembah manusia itu, yang manusia nggak bisa nyelamatin diri sendiri itu, yang disalibkan itu yang disalib bukan Yesus, itu yang disalib mah Yudas Iskariot. Itu Yudas yang disalib, bukan Tuhan Yesus. Itu diserupakan sama Isa. Isa sudah naik ke surga tanpa proses kematian. Ngapain kamu menyembah Yesus? Aduh, orang Kristen mah bodoh. Dia bilang gitu. Tapi kok saya inget sakit, tapi sakit banget. Kok sembuh beneran ya? Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Udahlah, gitulah. Udahlah. Coba aja lah gitu. Udah datang ke gereja hari Minggu, datang ke gereja. Saya masih pakai batik. Jemaatnya itu cuman 7-10 orang. Pendetanya itu Bu Ripka namanya ya. Saya berharap Bu Ripka ini mendengar saya kangen, saya pengen ketemu sama Bu Ripka ya, karena pada saat itu belum ada begini-begini, belum ada BA ya, belum ada BBM, belum ada TikTok, belum ada media sosial. Bu Ripka namanya. Terus ibadah, saya di belakang, mereka nyanyi. Saya bilang gini, aduh ya Allah ya, kalau jangan sampai saya mati di gereja, kalau mati di gereja ini jadi apa, saya bilang gitu. Mereka nyanyi, sedih nangis, seneng sedih nyanyi, bahagia nyanyi, mati nyanyi. Saya bingung sama orang Kristen, apa hidupnya kok nyanyi mulu. Tapi saya diam aja. Ada yang nangis sambil nyanyi. Udah parah pokoknya aku dulu mah. Udah nangis sambil nyanyi, saya liatin tolak gini. Terus ada satu lagu nih yang menyentuh hati saya, tapi nggak masuk akal di logika saya. Nih begini nyanyinya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Itu aku benar-benar ingat dalam hatiku, gimana rasanya aman dan damai di tengah badai. Gimana? Ini orang Kristen ngada-ngada nih. Gimana caranya aman ini tapi nyanyi di tengah badai, tengah badai ya takut ya kan, tengah badai nyanyi. Terus tapi kok di hati aku ini kok enak gitu loh ya. Akhirnya
Selesai lah akhirnya ibadah, terus teman aku cuman manggil pendetanya, tolong doain teman saya ini dong gitu. Udah. Terus kita berdiri ini berhadapan-hadapan. Pendetanya tuh lama gitu ngeliatin aku. Kita liatin ganti, ya. Pantang gini, ada apa nih orang ngeliat aku. Habis itu dia peluk aku gitu kan, dia peluk. Dia bilang begini doanya ya, kurang lebih begini. Tuhan Yesus bukan manusia yang membawa manusia ke dalam hadiratmu, tapi Roh Kudus yang menuntun manusia untuk datang kepadamu. Tuhan, ampunilah Tuhan dosa anak ini. Buset, dukun nih orang bilang gitu. Ngerti banget nih aku penuh dosa ya kan. Tuhan Yesus ampuni dosa anak muda ini. Betapa kelamnya masa lalunya. Aku tambah buset gitu aku. Orang ini kok sampai tahu begitu. Orang teman saya nggak ngomong apa-apa, teman saya juga nggak tahu apa-apa, teman-teman saya nggak ngerti gitu kan. Terus betapa kelamnya masa lalunya, betapa hancurnya hatinya, betapa pahitnya hatinya. Aku mulai diem tuh. Terus ampuni Tuhan, ampuni gitu. Dan Tuhan ajar dia juga untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada dia. Tahu nggak? Itu sebenarnya hatiku itu ya. Aku tuh pengen bunuh papaku. Papaku lah penyebab kehancuran hidupku, kepahitan hidupku. Aku nggak dihargai laki-laki. Aku nggak dihargai sama suamiku. Aku nggak dihargai sama teman-temanku. Aku dibully. Papaku lah penyebabnya. Aku pengen bunuh orang itu. Lah, ketika pendeta itu bilang, beri kemampuan anak ini untuk mengampuni orang yang bersalah sama dia, untuk mengampuni orang tuanya. Tahu nggak? Itu ada rasa kayak batu es gitu ya. Itu mencair gitu loh. Itu mencair gitu loh. Terus aku diam gitu. Terus oke, Tuhan, yang mana yang sakit dek gitu? Yang ini. Udah dia sentuh aja dengan tangannya. Dalam nama Yesus sembuh. Udah ya, percaya kamu sembuh. Udah gitu doang. Ya, iya, udah sembuh kamu, sembuh. Kan nggak asik tuh bilang gitu. Nggak pakai air kayak air, air diminum gitu, didoain, diminum, airnya diminum. Oh nggak usah. Airnya disumprot-sumprot gitu. Oh nggak usah, udah dalam nama Yesus sembuh. Oleh kuasanya sembuh, di tangan kita ini berkuasa, dalam nama Yesus sembuh. Udah kamu sembuh, kamu pulang, kamu sembuh ya. Kecewa aku bener, aku kecewa gitu doang, kecewa. Udah pulang. Aku masih punya sisa obat kan, satu kan yang buat aku masukin itu supaya sakit. Terus aku tunggu sakitnya. Kok nggak sakit-sakit ya? Kok nggak sakit lagi ya? Sehari nggak sakit. 2 hari nggak sakit. 3 hari nggak sakit lah. Waduh, bahaya ini, saya bilang gitu. Terus di SMS sama pendetanya. Besok hari Pentakosta. Apa itu? Saya bilang. Ini pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dalam hatiku kan ya. Gak mau lah gitu. Tapi gak enak lah, dia sudah nyembuhin aku udah gak sakit, sungkan lah aku kalau gak datang. Sama pendeta itu sudah sembuhin aku. Udah aku datang aja lah gitu. Jadi teman-teman juga yang nonton VT aku, jadi sebenarnya bukan sembuh langsung percaya Yesus. Oh bukan ya. Saya nggak gitu, karena saya di dalam dogma saya itu sudah tertancap gitu ya. Kamu sembuh karena kamu percaya, kamu sembuh karena sugesti. Saya pikir saya sembuh karena saya percaya sembuh gitu loh. Karena kekuatan percaya, kekuatan otak gitu loh. Tapi saya nggak percaya sama Yesusnya gitu. Cuman ya udahlah, saya sungkan aja lah sama dia lah ya, dia baik. Datang lagian saya kan, iya sama pacar saya yang tidur sama saya bareng-bareng itu. Aduh Tuhan. Aduh, habis gitu kita datang ke gereja ya, ke belakang lagi nih. Udah. Jadi kemudian mereka ini bahasanya, mereka ini ngomong apa sih gitu ya? Karena saya nggak ngerti kan, ada bahasa lain, bahasa lidah. Saya nggak ngerti kan. Apa sih mereka ini orang gila, bener-bener orang gila nih gitu kan, pencurahan Roh Kudus itu kan, Pentakosta kan. Wih, saya makin takut tau nggak? Orang gila semuanya gitu. Tapi saya udah kejebak di situ, udah nggak bisa pergi.
udah diem aja. Sampai akhirnya altar call. Bayangin aja, jemaatnya 10 altar call. Ya, yang dipanggil aku. Ya kan, ada, sudah sini gitu, mas. Gerejanya cuman sewa, kecil lagi. Jadi altarnya tuh nggak ada panggungnya, cuman ya di depan gitu aja lah. Ada mimbarnya gitu doang. Terus di situ pendetanya itu berdoa. Nah, pendetanya itu berhadapan dengan aku, terus ada orang satu lagi di sebelah sini, ada orang satu lagi di sebelah sini. Mereka tumpang gini. Dalam hati aku mau diapain ya ini ya gitu. Nah, habis gitu dia berdoa gini. Tuhan gitu, Tuhan Yesus, nggak ada yang kebetulan di dunia ini gitu. Bukan manusia yang memilih engkau sebagai Tuhan, tapi engkau yang memilih manusia untuk mengenal engkau, untuk percaya kepada engkau. Tuhan Yesus, jika engkau memang memilih Ingvi untuk percaya kepadamu, melayani engkau, dan kau pakai Ingvi untuk menjadi alatmu, jamahlah dia sendiri, tampakkanlah dirimu kepadanya, di dalam nama Yesus, haleluya. Nah, ketika dia bilang amin ini ya kan, dia bilang haleluya, amin. Nah, ketika amin itu ada roh, itu ada suatu roh itu ya. Aku terasa banget itu. Roh itu masuk ke dalam hidung, seperti hembusan. Gitu loh. Gitu. Wih, apa ini gitu kan? Jadi pertamanya kan aku kan lolok ya, bahasa Jawanya lolok apa ya? Gini gitu loh. Nopang begini, saya nggak ngerti apa sih orangnya mau ngapain. Ketika ada roh itu masuk ke hidung dulu, gitu. Itu rasanya itu warm, hangat. Masuk ke hidung, aku rasakan ke bawah, ke leher, ke dada. Nah, seperti orang bilang kerasukan. Tapi dia nggak sadar loh gimana dia caranya kerasukan. Dia nggak inget loh. Dia gimana caranya kerasukan itu dia nggak ngerti loh. Ya Silvia, nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Tuh, ini ada orangnya. Ngerti nggak kamu caranya kerasukan? Ngerti nggak? Nggak inget. Nggak ngerti. Dia nggak bisa menceritakan, menyaksikan. Saya kerasukan. Saya itu kerasukan, tiba-tiba ada roh gini masuk gini. Nggak ngerti. Orang kerasukan tuh, dia nggak sadar. Tapi saya sadar dengan sangat. Saya melek. Ini roh. Saya tahu itu roh. Itu roh itu hangat, damai rasanya. Itu masuk mengalir tubuh saya, darah demi darah. Itu seperti orang diperbaharui gitu loh. Saya nggak ngerti cara, harus mengalami sendiri ya, bingung. Tapi saya menggambarkannya itu terasa damai dan sukacita dan tenang ya. Terharu, tenang. Seperti ada sesuatu yang baru yang tidak pernah dirasakan selama ini. Belum pernah. Iya. Enggak ngerti. Itu sampai ke darah loh. Sampai ke darah, sampai ke tulang sumsum loh itu. Itu kerasa itu mengalir ke bawah, ke perut, ke paha, ke kaki. Ini kok saya tiba-tiba semua badan lah ya. Iya. Dia mengalir ke semua badan ya, Jam. Benar, itu ke seluruh tubuh itu. Detail. Jadi mereka berdoa dengan bahasa lidah. Saya merasakan pengalaman supranatural yang nggak pernah saya rasakan, tapi saya sadar gitu ya. Itu langsung saya rebah. Nah, saya baru tahu fungsinya orang-orang ini. Untuk menangkap saya kalau rebahnya kan dia nggak ngerti rebahnya ke sini atau ke sini. Ya, dia berjaga-jaga. Ternyata saya rebahnya itu ke depan, tersungkur saya. Ketika saya tersungkur, nah saya itu langsung tanya, karena saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Saya tanya, siapakah engkau Tuhan? Saya tanya. Dan kagetnya saya dengar loh. Akulah Yesus yang selama ini kamu hina-hina itu. Wah, nangis saya. Aku dengar audible. Aku dengar. Aku nggak bisa menyangkal itu. Aku nggak bisa menyangkal. Bener, aku benar-benar aku nangis jadi-jadinya. Aku malu dengan diriku. Aku malu, aku nangis, Tuhan, gitu, nangis.
Dan aku bisa berbahasa lidah saat itu juga, sebelum saya dibaptis oleh air. Saya bisa berbahasa lidah, saya bisa berbahasa roh saat itu juga, bersama mereka. Dan roh itulah yang membuat saya kuat di dalam apapun. Dan ketika saya Kristen, itu begitu banyak batu sandungan ya, karena akhirnya saya menikah kan. Singkat cerita, saya pulang ya, saya percaya baptiskan saya, tapi pendeta ini mengatakan jangan dulu, kamu mesti kamu mengalami supranatural, tapi kamu harus mengerti secara Alkitab siapa Yesus, mengapa Yesus turun ke dunia, apa konsep Tritunggal. Saya diajar sama beliau, saya diajar tentang Tuhan Yesus, kemudian saya dibaptis. Singkat cerita saya menikah kan sama si teman saya cowok ini ya, saya menikah, tetapi karena saya janda kan, anak satu, saya tidak disetujui sama mertua saya, tapi saya tetap menikah. Nah, ketika saya menikah di Surabaya, si keluarganya bapaknya si Lewi ini, anak saya ini, dengar kalau saya masuk Kristen. Nah, mereka mau mengambil alih anak saya untuk masuk ke keluarga mereka supaya tidak ikut Kristen gitu kan. Saya nggak mau dong, saya nggak mau. Saya mau anak saya juga selamat gitu. Akhirnya ini tanggung jawab saya, Tuhan. Akhirnya kami berdua nekat untuk pergi ke Jakarta, ke tempat dia berasal. Tempat hamba Tuhan. Dan mereka tidak ada satupun yang datang ke pernikahan saya di Surabaya. Dan ketika saya di sana pun saya diusir. Ya, saya diperlakukan tidak baik. Bahkan singkat cerita juga, ketika saya hamil anak saya yang kedua, suami saya ini melakukan kekerasan kepada anak saya, Lewi, menurut secara psikis dan juga fisik. Saya harus cerita detail karena ada adik saya di sini sebagai saksinya. Jadi saya tetap apa adanya, saya cerita tetap apa adanya. Kesaksian saya adalah kesaksian saya bukan orang yang taat langsung taat, saya bukan orang yang baik langsung baik, tidak. Tuhan memproses saya begitu rupa. Ya. Terus kemudian singkat cerita saya semakin pahit ya, saya semakin pahit, tetapi saya tidak pahit, saya tidak tawar hati. Karena saya tidak ada yang membimbing loh. Saya baru Kristen langsung ke Jakarta, saya nggak ada yang bimbing. Keluarganya suami saya sama suami saya sama-sama memperlakukan saya dan anak saya dengan tidak menyenangkan, ya, fisik dan psikis ya, bahkan sampai mau dilapor polisi juga gitu. Karena ya kalau mukul anak saya sampai lebah, saya berdarah-darah gitu ya, rokok juga dinyonyok, pokoknya nggak layak banget lah, maksudnya apa ya, kayak ini kok jadi batu sandungan gitu ya. Tetapi itu tadi, roh itulah yang membuat saya kuat ya, roh itulah yang membuat saya itu tidak peduli kamu mau menjadi batu sandungan apapun bagi hidup saya, tapi roh itu tidak bisa hilang dari hidup saya. Sampai sekarang roh itu ada di dalam diri saya. Tuhan 17 kali benar-benar anak saya ini babak belur ya. Dia menyuruh saya untuk memilih anak saya atau suami. Dengan sangat terpaksa saya memilih anak saya. Dengan sangat terpaksa. Makanya ada teman-teman saya yang bilang, teman-teman TikTok bilang, cerainya adalah dalam keadaan Kristen atau Islam. Pertama Islam, kedua Kristen. Karena saya udah gak ngerti lagi ya, saya udah berserah sama Tuhan. Saya udah nggak tahu lagi jadi apa anak saya. Lama-lama ya udah tinggal nggak tahu, udah babak belur, udah menurut psikis dan fisik juga, mental juga, badan juga gitu ya. Dan saya pulang ke Surabaya tidak membawa apapun juga. Saya mengawali lagi di situ, keluarga saya mulai double menghujat. Katanya anak Tuhan, kok kelakuannya seperti anak setan. Kelakuannya seperti iblis.
katanya orang Kristen begini dan begitu. Saya cuma diam. Pada kenyataannya memang begitu, tapi saya nggak bisa mengingkari ketuhanan Yesus. Saya nggak bisa mengingkari kebenaran Allah gitu yang ada di dalam hidup saya. Saya cuma bilang sama keluarga saya bahwa manusia bisa melakukan apapun, tetapi saya tidak bisa melepaskan Tuhan. Ya, saya yang pada awalnya mama saya kalau ditanyain sama orang-orang kenapa anaknya masuk Kristen, katanya karena menikah dengan suaminya. Tetapi buktinya sampai hari ini, saya masih Kristen. Saya masih anak Tuhan, gitu ya. Mungkin ini juga diizinkan terjadi untuk membuktikan bahwa bukan karena menikah saya ini mengenal Tuhan. Ya. Secara efeknya anak saya yang pertama ini mengalami kepahitan. Sampai sekarang dia memberontak, dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau ibadah, dia tidak mau sekolah. Itu pergumulan saya yang begitu berat, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia, Tuhan akan menjamah dia dengan cara Tuhan sendiri, seperti Tuhan menjamah saya waktu itu. Dan kemudian saya melahirkan anak saya 2 ya. Di tengah kepahitan itu, saya menjadi single parent dengan 2 anak, saya masih jatuh bangun di dalam dosa, dan saya masih berpikir kalau misalkan saya mengandalkan Tuhan 100%, kalau nggak cukup uangnya gimana? Secara gaji saya nggak cukup buat anak-anak saya 2, saya masih belum mengandalkan Tuhan 100%. Sampai pada akhirnya saya menikah lagi, ya, yang ketiga, itu sayanya yang dibabak belurin. Ya, saya yang digebukin, saya yang mau dibunuh di depan anak-anak saya. Kembali lagi, saya berpisah lagi. Karena Tuhan sudah mengingatkan saya untuk tidak menikah sama dia. Tapi saya berpikir secara logika, saya ini butuh suami untuk anak-anak saya. Tetapi ternyata bukan suami solusi hidup saya. Akhirnya saya kembali gagal dengan dia membawa semua harta saya. Udah saya miskin dibawa semua lagi ya, motor, HP, itu barang-barang itu. Udah kembali saya miskin. Tapi saya tetap Tuhan ini, kemudian saya kapok di situ. Di situ saya kapok. Akhirnya Tuhan, udahlah Tuhan, saya menyerah. Terus si adik saya ini sakit ya, udah keadaan begitu, adik saya sakit penyakit dalam. Dokter sudah vonis dia meninggal 1 minggu lagi, katanya dia nggak ngerti kenapa kok semua nangis, ya kan nggak boleh kita ngomong sama pasiennya ya kan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya pengen adik saya sembuh. Waktu itu dia belum ada BPJS. Saya hutang sini sampai 50 juta saya hutang, bayangin. Akhirnya adik saya dapat mujizat, dia bisa sembuh. Sekarang dia bisa menjalani kehidupan dengan normal. Utang saya yang masih ada. Saya bingung lagi, jatuh lagi dalam dosa, bangun lagi dosa. Akhirnya sampai Tuhan memproses saya. Tuhan sampai bilang, andalkan aku. Akhirnya saya benar-benar bertekuk lutut. Ya Tuhan, kalau dulu saya survive, sekarang saya surrender. Kalau saya mati, biar saya mati. Kalau saya di penjara, biar saya di penjara. Saya akhirnya mendapatkan mujizat di situ. Ketika saya mengandalkan Tuhan, benar-benar, ada orang transfer saya 40 juta. Saya nggak kenal orangnya. Gara-gara dia nonton YouTube channel saya, yang saya punya utang itu, 40 juta. Saya ditransfer 40 juta untuk melunasi utang saya. Itu uang apa? Saya orang apa? Saya nggak pernah pegang uang sebanyak itu. Saya lunasi utang saya itu. Kemudian saya kemudian Tuhan bilang, kamu layani aku. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau kerja sampingan apa ya Tuhan ya, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Tuhan bilang, kerja sama aku. Aku nggak ngeh, apa ya maksudnya kerja sama Tuhan? Kerja sama aku, pulang kerja kamu kerja sama aku. Gimana caranya? Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba saya TikTok, tiba-tiba saya YouTube untuk saya kesaksian kayak gitu. Kemudian saya di situ akhirnya banyak pelayanan, banyak Tuhan terus saya melayani orang-orang jalanan seperti saya, orang-orang berdosa, orang-orang dalam penjara, orang-orang yang masih dalam narkoba, free sex, LGBT, semua Tuhan suruh saya layani.
Karena Tuhan kok angel-angel mentau, berat banget tau pelayanan saya. Tuhan bilang, ya karena kamu dulu juga begitu, maka kamu dipakai di situ. Kayak gitu. Akhirnya saya mau taat dan puji nama Tuhan ketika Tuhan sudah proses saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya kalau udah bener-bener gak ada ini, aduh Tuhan gimana misalkan ya tuh bayar sekolah anak saya, bayar listrik, bayar gini. Andalan saya cuma duduk di pojok kamar, main gitar, gak tau falas, gak tau enggak, ya yang saya penting nyanyi. Tahu nggak, Tuhan itu benar-benar ajaib. Saya sampai detik ini bisa memberkati orang, bisa ngasih makan adik saya, bisa kasih mama saya, bisa menyekolahkan anak-anak, ya bahkan Tuhan juga menyuruh saya untuk mengadopsi anaknya adik saya ini, Silsi ini untuk saya adopsi. Tuhan sendiri yang menyuruh saya memberikan dia nama Lydia. Dan Tuhan sendiri yang memenuhi segala kebutuhannya, apapun itu. Jadi itu kesaksian saya yang panjang banget. Semoga nggak bosen. Jadi banyak kegagalan, banyak keputusan yang salah ya. Buat teman-teman di sana jangan meniru kegagalan saya, jangan meniru keputusan yang salah. Tapi teladanilah saya dalam hal yang sekarang ini untuk percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan 100%. Percayalah, kalau hari ini Tuhan izinkan kamu hidup, itu artinya Tuhan memberikan kamu solusi. Nggak mungkin nggak. Kalau udah mati ya udah selesai. Tapi kalau masih melek mata, berarti ada solusinya. Karena apa? Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kalau kita ikut Tuhan, berarti nggak mungkin nggak ada jalan. Kan Tuhannya jalan, ya kan? Aku adalah jalan. Dia jalan kayak gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati semuanya. Itu kesaksian saya ya. Wow, luar biasa kesaksiannya. Saudari kita ingin membenci Tuhan Yesus, mengatakan, ngapain percaya sama Yesus? Yesus itu kan manusia. Orang Kristen itu orang bodoh karena menyembah manusia. Yesus tidak disalib, Yesus hanya diangkat ke langit, gak disalib, diserupakan, dan lain sebagainya, bla bla bla. Tapi ada firman Tuhan tertulis ya, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya mereka bertobat dan dipulihkan. Dan salah satu bukti dari firman Tuhan ya, yang tertulis dalam Alkitab nyata di dalam hidup Ingvi ya, Ingvi telah menggenapi juga firman Tuhan, di mana akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus yang tadinya membenci, yang tadinya masa lalu kelam, tetapi Tuhan Yesus pilih Ingvi ya, dan Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Ingvi ya. Makanya berulang kali kita saksikan ya, berulang kali kita katakan kepada saudara-saudara bahwa Allah di dalam iman Kristen itu bisa kita buktikan eksistensinya. Dia benar-benar ada, hidup, nyata, dan berkuasa. Ketika dia datang menjamah Ingvi, dia berbicara langsung. Ketika Ingvi bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau hina itu selama ini. Haleluya. Dan itu pula yang dikatakannya kepada Rasul Paulus ya, di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul 9, bagaimana Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dulu Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia membenci orang Kristen karena dia pikir orang Kristen yang paling terkutuk di dunia ini karena menuhankan manusia ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Rasul Paulus juga bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Haleluya. Saya mau meneteskan air mata karena bahagia gitu, terharu. Tuhan Yesus saya hidup, Tuhan Yesus saya ada. Haleluya. Aduh, segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Dia. Karena semua agama-agama, ya maksud saya bukannya agama pagan di dunia ini, mereka menyembah batu, menyembah pohon, ketika mereka memanggil sesembahannya tidak pernah menjawab, tidak pernah menyatakan dirinya. Ya karena apa? Karena dia bukan sesembahan yang benar. Karena Tuhan juga berfirman di dalam Alkitab ya, di dunia ini banyak Allah asing. Jangan kamu mengikuti Allah asing. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa, artinya Allah yang benar adalah Yeshua HaMasiah, Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah datang dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Yod-Heh-Vaveh, atau Allah itu sendiri, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus berkuasa, dan salah satu bukti kuasanya,
bukti cintanya, dia jamah Invi. Ya, haleluya Invi. Tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan Yesus, ya. Jangan pernah mundur, karena tadinya kesaksiannya dari perilaku Kristen itu juga tidak mencerminkan dia pengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang dia tidak betul-betul mengenal siapa Tuhan Yesus dan juga tidak memahami apa itu Alkitab, sehingga dia menjadi batu sandungan dan sering menyakiti. Nah, dari kesaksian Invi ini juga supaya kita bertobat ya sebagai orang Kristen, jangan lagi menjadi batu sandungan. Kita harus saling mengasihi, saling menguatkan, dan kemudian juga kita harus jadi berkat bagi orang lain. Nah, terbukti ya Invi ini percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena menikah, bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan itu sendiri. Lihat, perlakuan orang Kristen kepada dia justru ya menyakiti hatinya. Tapi lihat, dia tetap tidak bisa menyangkali Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepadanya. Memang betul Invi. Kalau kita lihat manusia, kita akan kecewa. Serius. Biarpun orang Kristen itu sendiri. Makanya saya juga ya, orang Kristen atau mungkin orang-orang terdekat kita akan menyakiti hati kita. Tapi prinsip saya Invi ya sama dengan dirimu. Sekalipun orang Kristen itu sendiri mengecewakan hati saya dan juga sangat menyakiti hati saya, bahkan semua orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus, saya tetap cinta kepada Tuhan Yesusku yang sungguh luar biasa dan hidup berkuasa itu. Kiranya Invi juga seperti itu ya. Jangan pernah lihat manusia Invi. Jangan pernah. Pandanglah Tuhan Yesus yang pernah datang kepadamu. Karena apa? Hidup kita di dunia ini cuma sementara Invi. Tapi nanti tempat kita yang kekal adalah di surga. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku pasti tidak binasa. Jadi setialah Invi, ya, kerajaan surga ada pada dirimu, kamu tidak akan binasa. Nah, teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya Ivi Lewihana ya. Di situ sudah saya cantolin ya nama channel YouTube-nya Ivi Lewihana. Dukung ya teman-teman supaya juga bisa pelayanannya lancar ya, dengan cara menonton video-video para Kristuber sudah mendukung pelayanan kami ya untuk pelayanan. Dan Ivi ini juga nih ya, kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, buat channelnya Ivi, buat juga channel kita semua yang Kristen YouTuber atau upload ya. Tuhan Yesus lah yang membalas semua kebaikan kalian. Oke, silakan kalau ada dari Koko Kungwin atau Ivi lagi. Makasih ya. Ya, terima kasih Tok. Saya nanggapin sedikit ya, tapi menarik nih. Ceritamu menarik. Koko bedah dalam versi yang berbeda sedikit ya. Tak bedah sedikit aja ya. Coba mari kita lihat yuk. Kehidupan Invi Invi ya, saya panggil Invi ya. Tahun 1998 dengan kehidupannya yang keras dari masa kecilnya, dan terjadi sebuah peristiwa bahwa dari keluarga broken home. Papa dan mama berpisah. Dan ternyata apa yang terjadi pada papa dan mama seperti terulang kembali dalam kehidupan pernikahan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita lanjut dulu ya. Dengan masa kecilnya dan akhirnya mengalami banyak bulian daripada teman-teman sekolah. Ini istriku ngalami dan traumatiknya luar biasa. Sangat luar biasa traumatiknya. Memang kita harus stop sama bullying ya. Kita nggak boleh begitu. Nah, dalam kehidupan dalam perjalanannya namanya usia anak-anak muda, masih dari masa kecil, SD, SMP, ya nyuri-nyuri tahu isi lah. Di nyuri-nyuri tahu isi, ya puji Tuhan sekarang udah bertobat, kalau ketemu bayar ya. Ya. Dan beranjaknya itu pribadi ini mencari kehidupan, bagaimana aku bisa menghidupi. Itu normal sebagai manusia itu berpikir bagaimana mencari jalan untuk menghidupi dirinya. Dan langkah apa yang diambil, langsung di pinggir-pinggir jalan dengan sebuah alat musik. Tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Hati senang walaupun tak punya uang. Tek-tek-tek-tek-tek-tek. Bohong. Iya, ternyata tapi bohong gitu ya, kena song ya. Dan ternyata terjadi seperti kejar-mengejar.
Bukan kejar-mengejar orang India mengejar prianya, tetapi Satpol PP yang datang untuk mengejar Imfi Rahmawati. Dan berlarilah dia, saking berlarinya tetap saja tertangkap. Ya, masuk di sana dan apa juga terjadi? Sebuah kehidupan yang pahit kembali terjadi. Pelecehan seksual terjadi di sana. Masih SMP, SMA, masih ranum-ranumnya wanita-wanita seperti ini. Perkembangan fisiknya masih indah-indahnya, masih montok-montoknya. Ternyata ada yang namanya kucing belang masuk ke dalam tubuh pria sehingga melakukan aktivitas yang tidak harus dilakukan. Itulah yang namanya hidup dalam kegelapan dan hidup di dalam firman tidak ada. Iya. Ya, setelah itu perjalanan itu ini ya mulailah yang namanya pacar-pacaran. Hamil akhirnya menikah. Dan bukankah dia anak pertama? Iya. Imfi anak pertama dan akhirnya mengalami proses yang sama yang dialami oleh ibunya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, dan akhirnya mengalami proses itu, hamil akhirnya berpisah. Dalam perpisahan itu menjadi single mom bukan sesuatu perkara yang sederhana. Saya single father pada saat itu. 6 tahun saya menduda. Dan kesana kemari saya mencari tulang rusuk saya. Saya cari di bawah kolong, saya tidak ketemu. Saya mencari di bawah meja, saya tidak ketemu. Apakah saya kurang ganteng? Padahal saya sudah promo diskon. Ya, saya sudah diskon 70% sampai 80%. Saya tidak laku-laku. Saya bercerminlah saya dengan diri saya. Kurang cakep apa saya? Ternyata ini semua proses Tuhan. Perasaan saya nggak jelek-jelek amat deh. Padahal saya sudah promo. Koko ganteng loh, kakek. Iya. Koko ganteng loh, cakep loh. Tapi nggak laku. Itu repotnya. Sedih nggak? Tahu nggak sakitnya di mana? Dibilang ganteng tapi nggak laku. Itu ekonomi saya juga lagi bagus-bagusnya. Wow, bisa gitu ekonomi ya, saya lagi. Entah padahal kenapa. biasa cewek kan yang penting kan kantong tebal nggak apa-apa, wajah belakangan kan gitu. Iya. Terus apa terjadi dengan saya? Apa yang salah dari saya? Ternyata yang salah di pola pikir saya. Kenapa? Karena bagi seorang pria, bahwa kehidupan bahagia itu kalau bisa seks. Oh. Ya, imajinasi kita secara pria itu seks. Jadi meletakkan kebahagiaan pada seks. Makanya kenapa dikatakan secara biologis, kenapa kok otak pria 99% kok rasanya seks semua? Aduh, cuma kurang 1%. Sampai 1% bulatlah 100% kita pria. Kasihan sekali kita, doktrinnya itu bahwa pria itu mengandalkan itu semua. Kenapa? Karena kita punya imajinasi liar dan Tuhan itu bentuk Koko di sana. Tuhan baik sekali sebenarnya. Ya, nanti Koko lanjutkan dalam versinya Koko yang itu. Nah, setelah Imfi mengalami itu, ketemu dengan seorang wanita. Dia datang dengan membawa sejumlah yang namanya materi. I need you, baby. Tapi you need me too. I give you money, you give me your body. Yes. Ya. Dan terjadi sebuah peristiwa ini terjadi. Namanya sudah penyimpangan seks. Itu berhubungan dengan yang namanya kelainan jiwa. Saat putus pacaran, pria sama wanita putus pacar. Iya, emangnya cuma lu aja wanita di dunia ini. Gua bisa cari wanita. Pria berkata begitu. Wanita nggak salah. Gue masih cakep ya. Gue bisa cari cowok lain. Tapi kalau wanita sama wanita, beda cerita. Kalau orang Batak ngomong itu mengerikan. Mengerikan. Itu. Mengerikan. Sangat mengerikan. Jangan gitulah. Oh iya. Oke, toh itu kita damai toh. Damai. Enggak, tenang aja, santai aja. Santai ya. Dan ini mengerikan dong. Secara psikis, ini kan masuk psikologi. Mama Koko tuh seorang psikolog. Darah itu turun sama Koko. Koko mulai mengerti itu. Dan itu manifestasinya mengerikan. Yang namanya teror. Yang namanya kepo, cari tahu. Yang nama tahu tempat pekerjaannya di mana. Aktivitasnya apa. Bagaimana cara membawa si Imfi ini ke dalam pelukanku lagi. Semua dilakukan dengan berbagai macam cara. Entah itu teror, entah itu intimidasi. Itu manifestasi dari kelainan jiwa. Makanya kenapa pria yang homo pun bisa saling baku hantam, baku bunuh. Karena apa? Jealous.
Nah, kejelasan ini di luar normal. Kalau orang bilang namanya psikopat, tetapi sebenarnya bukan psikopat, tapi jiwa ini yang mengarah, ini yang kuhargai, ini yang kudapat, aku nggak mau lepas, aku tidak mau lepas dari kebahagiaan ini. Bukankah aku sudah mengorbankan berupa materi? Aku sudah kasihkan dia A, I, U, D, dan tidak ada yang gratis kalau yang namanya manusia. Makanya pribadi ini menjadi wanita yang nekat. Nah, singkat cerita, di dalam perjalanannya, ya ini bagus loh, jadi sinetron ya. Koko baca ke sinetron ya. Ya. Neng. Gitu. Nah, nggak pakai iklan ya, nggak pakai iklan. Nah, singkat cerita, selama dia bolak-balik ke mengamen, tiba-tiba dia bertemu dengan Koko dan Cici yang cakep seperti Koko lah, kurang lebih. Wih. Iya. Kurang lebih begitu. kurang lebih begitu ya. Koko kan paling ganteng se-Hong Kong. Tapi dibilangnya gantengnya dari Hong Kong. Itu merasa bukan terpuji ya, kok merasa terhina saya toh. Aduh, terhina gitu. Gantengnya dari Hong Kong. Memangnya mobil dari Hong Kong, semua dari Hong Kong, semua Hong Kong disalahin. Sungguh luar biasa. Kan karena Koko berasal dari Hong Kong. Jadi terus aku bilang dari mana? Kan nggak seganteng paling ganteng sedunia Batak. Saya bilang ya kan Koko bukan orang. Jangan bohong kok. Masih bilang Korea gitu, temennya Song Joong Ki itu masih oke lah ya. Tapi ini kok kayaknya jauh ya. Ya sadar diri lah, Koko sadar sendiri. Sadar. Ya. Enggak lah, Koko cakep kok. Soalnya nanti kalau kita bilang terus nanti cemburu lagi bini Koko. Udah lanjut. Ya biar nggak tegang ya. Singkat cerita ketemulah sebuah mobil yang sederhana, di sana ada kuku dan cici. Dia memberikan waktunya buat Tuhan, dia bernyanyi, dia apa, dan ketemu dengan Ingvi. Sebuah peristiwa yang sebenarnya menarik, tapi sudah masuk ke dalam settingan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang namanya Ingvi dengan kurang ajarnya nantang Tuhan. Tuhan, ayo berperkara dengan saya. Hidup saya sudah model begini. Dia nantang Tuhan. Mau Tuhannya orang Kristen, mau Tuhannya orang mana, orang Cina, orang Korea, orang Hong Kong. Silahkan turun semua. Nah, mana Tuhan itu? Ditantangnya semua Tuhan itu. Hidupku sudah seperti ini. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan wujud ketuhanan itu sendiri. Dia datang mencari orang berdosa seperti yang itu sampaikan tadi. Muncullah yang namanya dua kuku dan cici ini. Berarti dari sini kita tahu ya, Ko ya. Tuhan yang hidup yang mendengar doanya siapa? Yang mendengar tantangannya. Haleluya. Ya kan kamu tantang semua dari semua Tuhan dari semua di dunia ini, agama di dunia ini, ternyata yang menjawab siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah itu datanglah peristiwa ini, entah bagaimana ceritanya. Ada seorang pria yang dari kuku ini, kenapa kok dari mata turun ke hati? Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada rasa yang pertama. Inikah namanya cinta? Oh. Dan akhirnya terjadilah percintaan ini, ternyata masuk ke dalam sebuah sinetron baru berjudul Cinta Lokasi. Gimana tiba-tiba yang namanya Ingvi sakit di bagian perut bagian bawah, dan akhirnya dikatakan ayo ke gereja. Apa mau dikata? Oke lah, aku ke gereja saja, coba-coba. Dan pada saat coba di sini, Tuhan itu mulai berperkara. Ya. Disinilah tergenapi sebuah firman yang berkata begini. Tuhan itu menabur benih yang baik. Tetapi pada malam harinya, iblis menabur benih yang jahat. Dan gandum dan ilalang itu bertumbuh bersamaan. Pada saat hamba Tuhan ini memandang Ingvi, rohnya berbicara dalam dirinya. Doakan dia. Dia sakit. Ya, tergenapilah dalam Lukas pasal 9 ayat pertama bahwa Tuhan memberikan kuasa dan tanpa yang namanya
wes bablas anginnya abu, itu enggak ada. Tidak ada namanya abu. Terus tidak ada yang namanya Ryuken sama Street Fighter. Abungkit, enggak ada. Cukup di dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Habis perkara, selesai. Tidak perlu dimuncratin apapun, tidak perlu. Tidak perlu mandi kembang. Apalagi mandi di emperan jalan, tidak perlu. Ya, dan Tuhan kasih sembuh. Apalagi mandi di malam Jumat, mandi kembang tengah malam ya kok ya. Tidak usah itu, tidak perlu begitu-begitu. Tapi ini ada yang nanya nama Koko ini. Nama Koko ini siapa? Kungyin ya, tapi bukan kunyit, Kungyin. Saya bukan kunyit, temannya bawang putih sama bawang merah, tidak. Itu harus ditulisnya Kung dan Yin, jadi pisah. Iya. Jadi biar Kung kita enggak. Yin. Jadi Jadi manggilnya Kung Yin gitu ya. Kung. Ya. Tapi Kokung. jangan. Kalau kungkung itu bahasa Cinanya kita peka-peka atau opung-opung, jangan. Itu beda arti. Tolong, jangan membuat saya kepahitan dalam saya meringkas cerita ini. Tolong hormati ya. Oke, maaf. Ya, dimaafkan. Nanti belum waktunya udah jadi opung saya, kan enggak nikmat Iya. saya. Soalnya Lalu kalau ceritakan kita maksudnya. gabung sama Koko ini pasti siapkanlah hati untuk tertawa terus dan sukacita. Iya. Ya. Oke, silakan. Sampai singkat cerita didoakan dan puji Tuhan setelah itu sudah masuk. Akhirnya datang ke gereja untuk kedua kalinya. Di proses yang kedua kalinya, perhatikan ya, sekalipun dekat dengan Tuhan, kalau orang Kristen tidak hidup dalam Kristus menjadi batu sandungan, tetap yang namanya free sex jalan terus. Tapi tetap ke gereja. Apakah Tuhan Yesus datang dengan penghakiman? Tidak. Dia lembut sekali, dia kasih sekali. Sehingga pada situ didoakan, ini seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan berkata, Tuhan berikan rohmu. Apakah Tuhan melihat dosa dari Ingvi? Tidak. Genaplah Yohanes Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia duniakan putranya. Bahwa dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengasihi. Firman ini tergenap. Pada saat hembusan kuasa Roh Kudus dari hidung, menyembuhkan tulang-tulangnya. Kenapa? Kenapa kok seluruh tubuh? Seluruh tubuhnya Ingvi ini udah rusak amburadul. Ya. Kejiwaannya tuh parah. Bertindak itu yang penting aku senang. Aku tidak mau menderita. Itu jeritan jiwa. Tetapi caranya mengandalkan kekuatan sendiri. Tergenapilah di dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, proses ini berjalan, dia mengalami yang namanya rebah. Dia merasakan itu yang namanya bergeraknya aluran Roh Kudus itu bergerak dari ujung kepala sampai ujung kaki di proses. Sampai dia berkata, Tuhan siapakah engkau? Dan dia jawab. Perhatikan ya, bukan kata Tuhan, tapi dia katakan, yang maha kuasa, Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, siapakah engkau? Dan dia jawab, akulah yang penghakiman. Tidak. Inilah yang namanya kasih. Semua dari kita tuh butuh penerimaan. Yang bisa terima kita cuma Tuhan. Amin. Manusia tidak bisa terima kita. Ada buktinya nggak kok? Ada buktinya. Ini sinetronnya masih bersambung. Tenang saja. Ya. Berapa halaman ini kok? Nggak sampai. 1,5 halaman lagi. Oke. Dalam waktu tempo udah sesingkat-singkatnya lagi ya. Yeah. Saya coba rangkum ya. Dan sampai pada sebuah peristiwa, dia akhirnya menikah dengan laki-laki yang membawa dia ke gereja. Terulang kembali. Dan terjadi lagi, kaploknya jalan terus. Sampai ke anaknya pun ikut kena. Ya, orang tua dari pria ini pun juga menolak. Apapun status yang dibawanya. Saya katakan, penerimaan yang terbesar yang bisa kalian dapat itu cuma Tuhan Yesus. Dia menerima kamu dengan tidak melihat apa latar belakangmu. Dia mencari jiwamu. Dia mengobati kamu yang sakit.
baik secara tubuh, jiwa maupun roh. Itu cuma Yesus. Dia terima kita dari hancur babak belur dan sebagainya. Dia terima kita. Sehancur apapun kamu, semerah apapun dosa kirmisimu, kalau kamu datang kepada Tuhan, Dia sucikan kamu menjadi putih seperti salju. Bahkan lebih putih daripada salju. Sampai pada peristiwa yang ketiga, dia menikah kembali dan hancurnya sama. Kenapa hal ini terjadi? Maaf. Ingvi ini seperti tumbal yang diberikan dari nenek moyangnya leluhurnya yang punya ikatan okultisme. Dan tumbalnya anak pertama. Dan apakah cuma anak pertama merembet kepada generasi berikutnya? Case-nya tidak beda dengan itu. Malam ini kita berdoa buat Ingvi, itu putus semua di dalam nama Yesus. Amin. Biar Ingvi bisa melayani dengan maksimal di dalam nama Yesus. Amin. Ya, dan setelah itu peristiwa yang terjadi sampai sekarang, Tuhan berkata, bekerjalah buat aku. Dan apa yang Tuhan mau? Ingvi, dari mana kamu aku ambil? Dari situlah aku utus kamu. Perhatikan ya. Dari mana kamu Ingvi Tuhan ambil? Disitulah aku akan utus kamu. Tergenapilah Ibrani 2 ayat 18. Karena dia menderita berbagai macam pencobaan, dia sanggup menghibur orang yang dicobai. Karena Ingvi sudah pernah tenggelam di masalah free sex, di masalah LGBT, di masalah jadi preman, misalnya jadi dipelecehan seksual, terus mengalami dikejar satpol PP, hidup di jalanan seperti itu. Kamu bisa menghibur mereka yang mengalami yang sama. Maaf, Ingvi yang lain itu banyak di luar sana. Dan Tuhan Yesus berkata kepadamu, anak, pergilah ke sana. Di sana kamu ku ambil, ke sana pula kamu ku. Kamu butuh tim. Berdoalah kepadaku untuk membutuhkan pekerja-pekerja yang ada. Aku akan mencukupkanmu dan pikirkan kemuliaanku. Aku mencukupkan makan dan minummu. Dan orang-orang yang bersama dengan kamu, aku Tuhan Allahmu yang akan pelihara kamu. 17 ayat 7 berkata, kalau kamu mengandalkan aku, Tuhan Allahmu, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan akarmu menuju yang namanya sumber kehidupan air itu. Namanya Kristus. Dan kamu tidak akan pernah menghasilkan buah. Sekalipun musim panas, sekalipun musim dingin, setiap musim dalam hidupmu, kamu akan tetap berbuah. Andalkan aku di dalam tangan. Teman-teman, itu Mikana 1 ayat terakhir. Tolong ya. Yoel pasal 3 ayat ke-10. Dengarkan firman Tuhan ini ya anakku. Dengarkan ini. Tempalah Yoel 3:10 ya. Iya, betul. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak lawan. Kenapa kamu dibuat tidak berdaya, Ingvi? Kenapa kamu dibuat dalam bentuk titik nol? Kenapa kamu seperti berdaya tidak bisa ngapa-ngapain? Kamu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah cari pertolongan, tidak ada pertolongan. Apa tujuannya? Kamu dibuat tidak berdaya supaya kamu mengandalkan Dia. Karena Tuhan mau pakai kamu jadi pahlawan di tangan. Apakah cuma Ingvi yang ngalami? Tidak. Koko ngalami. Koko ngalami yang namanya kekayaan pernah. Keremukan pernah. Koko tahu namanya itu kaya dan tapi itu namanya miskin. Koko alami. Kenapa Koko alami ini? Untuk menghibur mereka yang mengalami hal yang sama. Daud diproses begitu Tuhan dengan luar biasa. Kamu diproses Tuhan luar biasa. Untuk apa? Melakukan perkara yang gagah perkasa. Gideon seorang penakut, tapi Tuhan berkata, kamu tidak berdaya. Kamu tidak bisa apa-apa di luar aku. Akulah pokok anggur yang benar. Dan
kamulah ranting-rantingku. Teruslah bersamaku, aku akan menghasilkan manusia. Aku akan cukupkan kamu. Ulangan 331 ayat yang ke-7 atau ayat ke-8 ya. Ulangan 31 ayat ke-8 nanti baca itu. Bahwa Tuhan Allahmu yang akan berperang di depan kamu. Bagianmu sekarang, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Asalah waktumu, asalah skillmu, kesaksian hidupmu. Dengarkan firman-Ku, pelajari firman-Ku supaya kamu bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman itu. Lakukan ini, Tuhan akan berperkara heran di hadapan. Ya, lakukan dengan setia. Di dalam nama Tuhan turun jumpai aku. Dan Tuhan itu berkata, Yesus Tuhan. Sama seperti Yesus berkata kepada Paulus, Yesus berkata yang sama kepada diri. Akulah Tuhan. Yesus sendiri Tuhan. Dialah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa buat Ingvi yuk. Teman-teman Kristen yang ada di sini tolong arahkan tangan kalian kepada Ingvi ya. Malam hari ini kita berdoa tidak ada lagi kutuk keturunan. Termasuk buat adikmu, termasuk anak yang kamu adopsi. Generasi di bawahmu harus punya pernikahan yang bahagia di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk dari papa dan mama. Tidak ada lagi tumbal karena dukun pernah dulu orang tua pakai okultisme. Tidak ada. Putus semuanya dalam nama Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Engkau pulihkan dari keadaan yang hitam lebam. Engkau bangkitkan menjadi putih, bahkan lebih putih daripada salju. Hamba menghadapi Ingvi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hambamu yang hina ini, sebagai hamba yang tidak berguna ini, hamba membawakan Ingvi ke dalam tanganmu. Engkau sudah memperkenalkan pribadimu dalam kehidupannya. Bahkan sekarang ada pekerjaan besar yang engkau lakukan dalam hidupnya. Dan engkau membawa dia ke dalam titik aku pahlawan di dalam Kristus. Dan hamba dengan kuasa otoritas daripada Allah, terputus semua perjanjian kontrak daripada generasi di atasnya yang tertibak okultisme, yang menurunkan dari generasi ke generasi kehidupan kekerasan dalam rumah tangganya. Termasuk semua adik-adiknya itu dibatalkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, salib itu sudah membayar lunas semuanya. Dan hamba berdoa, Tuhan, pernikahan kedepannya yang mengandalkan Tuhan adalah pernikahan, tapi kami percaya Tuhan, pada malam hari ini sudah putus, sudah lepas segala kutuk apapun, okultisme yang dibangun daripada leluhur-leluhur mereka putus semua di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau persiapkan hambamu ini untuk melayani kepada di mana dia diambil, di sanalah dia akan diutus. Berkati anaknya, dan khususnya buat Habel, dari Lewi Habel, hamba berdoa Tuhan lembutkan hatinya. Proses dalam perjalanan hidupnya, pertemukan dengan anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan hati ini hati yang bisa mengampuni. Dan segala bentuk iblis alam sadarnya, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Pola pikir alam sadar yang baru, alam sadar yang penuh dengan kepahitan, kekerasan yang pernah dia terima, sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah kau sembuh, Lewi Habel, jadilah kau sembuh. Dalam nama Yesus, kebutuhannya tercukupi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, haleluya. Amin. Tetap kuat ya, adikku ya. Tuhan Yesus memberkati. Tok, silakan dilanjut Tok. Koko harus sleepingin anak. Iya. Iya. Ya, jangan lupa di follow akun TikToknya Koko Kungin. Channel YouTube-nya apa kok? Nama channel YouTube-nya ada juga. Channel YouTube-nya belum terbang. Tidak apa-apa, adikku dulu Inggi sama itu karena yang terbang dulu. Nanti Koko terbang dari bawah. Tenang aja. Oke. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Semangat toh, semangat. Ya, makasih Koko. Ya, itu Tuhan Yesus itu nanti dipikirkan, direnungkan ya Ingvi.
dimagi untuk menjadi berkat bagi invi-invi yang lain yang dulu masa lalunya kelam, yang seperti preman, LGBT dan lain sebagainya. Tuhan akan pakai kamu untuk menjadi berkat buat mereka supaya mereka juga bertobat. Nih didukungnya channel YouTube-nya Ingvi dong, di subscribe ya, ditonton video-videonya ya supaya makin gimana Ya. Masih ada lagi Ingvi yang mau disampaikan? Oke, sudah. Selamat malam saja semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur. Ini hari apa sih? Oh, hari Jumat besok ya. Waduh, tanggal merah. Besok tanggal merah. Oh ya, Sabtu ya. Long weekend. Oke. Iya, ternyata banyak temanmu juga yang itu ya, murtadin ya. Ada ya, ada yang kamu kenal juga. Lumayan ada sih. Cuman kalau diajak kesaksian kadang masih belum berani. Oh iya, nggak apa-apa. Memang ada juga yang belum berani. Yang penting mereka sudah menerima Tuhan Yesus ya. Kadang karena memang ada keluarga, dia masih belum secara di media sosial gitu, belum berani. Iya. Itu katanya buka ruang dialog dong Invi. Ya nantilah kapan-kapan ya, mana tahu mau Invinya mau istirahat atau apa. Iya, nanti lebih sore kita buka ruang dialog. Ya, oke. Makasih ya Invi ya. Salam sehat selalu. Kirim salam juga buat adiknya siapa namanya tadi? Tadi ada nama adiknya siapa? Silsi. Iya. Iya. Ya, kirim salam juga buat Silsi. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Baik. Terima kasih buat narasumber yang sudah berbagi kesaksian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati beliau. Ya. Kalau tidak keberatan, saudara-saudara gereja YouTube bisa berikan tombol like. Dan juga mari kita berikan tulisan di kolom komentar, kita dukung beliau. Mari kita sama-sama memberikan support kepada narasumber. Nanti dia baca, dia melihat dari hasil video kesaksian ini banyak respon dari sahabat saudara gereja YouTube di kolom komentar. Maka dari itu jangan pelit untuk memberikan doa di kolom komentar ataupun kata-kata semangat gitu, semangat baru. Mari kita lahirkan semangat baru untuk narasumber kita. Ya nggak apa-apa, mendoakan juga nggak apa-apa, ditinggalkan di kolom komentar kepada narasumber kita pada hari ini. Dan sahabat gereja YouTube, dengan jangan lupa bagikan juga videonya di grup-grup rohani biar lebih banyak orang menonton kesaksian dari tayangan gereja YouTube. Lebih banyak juga orang diberkati, karena men-share itu bagian dari pelayanan juga. Teman-teman, saudara-saudara membagikan ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup rohani, Facebook dan sebagainya, itu juga bagian dari pelayanan gitu. Memang kecil gitu, tapi yang jelas dampaknya yang besar gitu. Saudara membagikan ke grup-grup ini menjadi berkat juga bagi rekan-rekan atau saudara-saudara kita di grup yang saudara bagikan dengan link ini. Mana tahu ini bisa memberkati juga dan banyak lagi jiwa-jiwa untuk bersaksi membagikannya di gereja YouTube. Nggak apa-apa, nggak pakai visual, nggak apa-apa, hanya audio juga enak gitu. Yang penting audionya enak didengar, ya kan? Maksudnya enak didengar itu bukan kata-kata bagus itu, tapi nadanya atau ininya tidak over ataupun tidak kecil gitu. Dikirimin juga nggak apa-apa, atau kita datang langsung monggo gitu ya. Atau dan juga yang rindu mungkin ingin berbagi berkat untuk pelayanan gereja YouTube dan khususnya juga untuk narasumber, bisa lihat di deskripsi dan dukung juga misi pelayanan gereja YouTube untuk Yayasan Cipta Pelita Kasih. Baik, itu tadi pengumuman pada hari ini. Kita akan tutup
pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu atas kesempatan kami bisa melayanimu di channel Gereja YouTube ini bersama kesaksian dari narasumber kami yang sudah kami dengarkan kesaksiannya dari narasumber kami ini. Kami percaya apa yang disampaikan tadi sangat menguatkan kami. Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk tetap setia meskipun pergumulan dan ujian dan apapun yang kami hadapi pada hari ini sangat berat. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu, Kristus hadir untuk menopang kami, menolong kami, melindungi kami, dan menjamah kami yang menonton, sehingga kami bisa keluar dan lepas dari segala pergumulan kami. Apa yang kami pikul saat ini, beban berat saudara-saudara kami yang menonton ini, Engkaulah yang meringankan, Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan segalanya, satu-satunya penyelamat manusia, penyembuh, penasihat ajaib. Terima kasih atas kesaksian yang kami sudah dengar pada hari ini. Tuhan, sekali lagi saya juga berdoa untuk diberikan kekuatan, kesehatan, berkat kepada narasumber dan juga keluarga, sehingga melalui kesaksiannya dia juga bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk menjangkau juga orang-orang untuk diberkati. Terima kasih untuk perjumpaan pada hari ini Tuhan. Semuanya peralatan sinyal, multimedia, dan juga rekan-rekan di gereja YouTube yang ikut serta melayani pada malam hari ini, pada hari ini, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara gereja YouTube, saatnya saya undur diri dan kita akan berjumpa kembali di sesi kesaksian berikutnya dengan tamu dan narasumber yang sangat istimewa yang akan bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.